Alhamdulillah kita bisa melanjutkan upaya kita untuk berusaha memahami firman-firman Allah, tadabbur kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita masih di surat Yusuf. Surat Yusuf kita sampai kepada ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Pada ayat yang lalu disebutkan bahwa Sayyidina Yusuf sudah sampai kepada puncak, yakni mengakhiri masa kekanak-kanakannya, baik secara fisik, mental, pikiran, memasuki asyuddah, kedewasaan. Secara fisik sempurna, dewasa, laki-laki. Apa maksudnya? Sudah umumnya wanita yang melihatnya adalah akan terpesona. Jika urusan syahwat membangkitkan syahwat, maksudnya laki-laki normal dengan kegantengannya, keperkasaannya, kehebatannya, maksudnya dengan gagahnya. Nah, di saat sebelumnya Sayyidina Yusuf alaihissalam dirawat oleh Al-Aziz dan imra'atahu, dan wanita istrinya. Adapun nama istrinya sebagian menyebut namanya Zulaikha. Zulaikha adalah imra'atu Aziz. Aziz seperti disebutkan pada pertemuan lalu adalah seorang pemimpin kepolisian. Jadi ya pangkatnya tinggi di Mesir. Setelah Nabi Yusuf terlihat tidak seperti anak-anak waktu dibeli dari sayyarah orang yang memungutnya waktu berada di sumur, rupanya dilihat oleh Zulaikha sudah besar, sudah gede, dari ketampanannya, kedewasaannya, kecakapannya, akhlaknya. Artinya semuanya luar dalamnya membetak pesona. Nah, termasuk yang terpesona adalah imra'atu Aziz, istrinya Aziz, pemimpin polisi tadi. Akhirnya Pak, rawadathu allati huwa fi baitiha. Rawadathu, maka rawadathu mungkin bahasa sederhana adalah merayu. Merayu itu kan membawa kepada sesuatu yang diinginkan dengan halus. Jika saya merayu, berarti saya akan membawanya kepada keinginan saya dengan halus. Rawadathu, misalnya, karena imra'atu Aziz adalah tuannya, bosnya, maka kadang minta tolong kepada Yusuf. Ini adalah trik-trik seperti ini hendaknya dipahami ahli tarbiyah. Supaya di saat mendidik orang juga tahu, bukan untuk melakukannya, tidak. Ya misalnya ini, naudzubillah, iblis menjerumuskan yang sama dengan kisah imra'atu Aziz. Memanggil santri, jadi imra'atu Aziz memanggil Yusuf untuk memberikan khidmah, ngambil sesuatu. Akan tapi, namanya rawadathu pertama pelan-pelan, ambil Yusuf, jangan harus dekatkan ke sini Yusuf. Bawa ke sini Yusuf. Jangan buru-buru, kenapa buru-buru, dan sebagainya. Terus itu rawadathu. Artinya apa? Dengan halus, ingin membawa Yusuf kepada hawa nafsunya. Ya, rawadathu. Jadi halus, dirayu, akan ditipu daya dengan halus Yusuf karena imra'atu Aziz terpesona dengan Yusuf. Huwa fi baitiha, yang Yusuf di dalam kekuasaannya di rumahnya. Sebagai tuannya yang dihormati, dimuliakannya. Maka Nabi Yusuf maksudnya di dalam perangkapnya, anggap saja seperti itu. Maka dia pun demikian, namanya imra'atu Aziz adalah juga orang besar, maka tidak dengan cara yang spontan begitu atau tapi dengan cara halus. Rawadathu an nafsihi, merayu Yusuf untuk bisa diajak melakukan kehinaan dengan imra'atu Aziz. Kemudian wa ghallaqatil abwabah, ghallaq, menutup dengan kuat. Kalimat ghallaq, menutup dengan benar-benar menutup, al-abwab, pintu, bukan bab, abwab. Jadi tradisi orang mulia, raja atau orang-orang mulia itu, termasuk imra'atu Aziz, kayak pemimpin polisi seperti itu, kalau punya rumah tidak satu pintu. Pintu 1, pintu 2, pintu 3.
Ini kayak pembesar-pembesar yang bukan Islam zaman itu. Seperti, jadi pintu pertama tidak langsung ketemu, pintu kedua tidak langsung ketemu, pintu ketiga, dan seterusnya. Sampai pintu terakhir ada tempatnya Aziz atau Imra'atu Aziz ini. Sayyidina Yusuf alaihissalam melihat kaidul mar'ati, ini tipu daya sepertinya. Hal yang tidak baik akan dilakukan terhadapku. Sudah begitu, lihat, sambil merayu menutup pintu, tiba-tiba mengatakan maqalat haytalak. Ayo Yusuf, segera. Naudzubillah, mengajak sebuah kehinaan. Haytalak. Semoga kami tidak lupa nanti membahas apakah Zulaikha nanti menikah dengan Yusuf atau tidak. Sayyidina Yusuf tidak, ini babnya nanti kita bahas. Dan kenapa kok Zulaikha semacam ini? Kita jawab sekarang, Zulaikha bukan nabi. Dia punya hawa nafsu. Dia punya keinginan untuk melakukan kesalahan. Dia manusia normal yang terpesona dengan laki-laki yang ganteng, lembut, perilakunya akhlak. Karena dalam diri Nabi Yusuf ada segala keindahan, segala kebaikan, ada dari siapapun terpesona. Hai talak, ayo segera, mari melakukan kehinaan. Qala Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, ma'adallah, na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah untuk melakukan kehinaan itu. Tidak. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ini takbir Quran yang ajib, unik. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ahli tafsir memahami dengan makna yang berbeda-beda, tapi semuanya adalah mengarah kepada makna yang benar. Nggak ada hubungannya dengan tidak akan mengeluarkan dari keimanan. Innahu rabbi, yang pertama makna innahu rabbi. Allah Tuhanku, innahu, ini tafsiran pertama, adalah rabbi, aku berlindung kepada Allah yang Allah adalah Tuhanku. Ahsana mathwaya, telah memberikan aku segala kebaikan. Dari aku diusir, mau dibuang oleh saudaraku, lalu Allah memberikan pertolongan, mengirim satu orang, lalu menjualku, kemudian Allah mengiring pembeli, yaitu Aziz, kemudian aku hidup mulia di rumah Allah. Aku berdoa kepada Allah yang memuliakan tempatku, sehingga tempatku mulia. Ini menjadi anak yang diangkat, anak yang diambil oleh Aziz, mulia. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah innahu Rabbi ini bukan Tuhan, tapi Rabbi seperti Rabbatul Bait, seorang perempuan yang ngurus. Rabbi maknanya sayyid, tuanku. Innahu, sesungguhnya Aziz, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, tidak, wahai tuan putri. Innahu, sesungguhnya suamimu Aziz itu adalah Rabbi yang telah, yakni tuanku itu, ahsana mathwaya, telah memuliakanku. Karena dalam ayat sebelumnya bahwasanya Al-Aziz menyuruh kepada istrinya agar akrimi, muliakan laki-laki ini, Yusuf ini, muliakan. Maksudnya apa? Dari tafsiran yang kedua ini, Nabi Yusuf ingat jasa seseorang. Di samping keimanan ada dalam hatinya, jasa seseorang. Tidak akan berkhianat, tidak akan mengganggu. Kalaupun seandainya tidak ada iman, sementara di dalam Nabi Yusuf penuh keimanan, orang tidak akan berkhianat. Ini adalah tuan putrinya. Nggak mungkin saya melakukan itu. Sengaja ini dilepas daripada masalah keimanan. Tidak dibahas masalah keimanan kecuali bahas akhir. Artinya apa? Orang itu hendaknya harus balas budi, ngerti. Karena apa? Aziz itu adalah yang telah menyuruh istrinya agar memuliakan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ingat itu. Apakah orang yang telah menyuruh istri yang memuliakanku lalu aku khianati? Tidak. Ini terlepas dari urusan agama. Dan hendaknya orang itu punya wafa semacam itu. Punya wafa, punya bakti. Nggak mungkin aku berkhianat. Nggak mungkin aku menodai keluarga ini. Karena apa? Al-Aziz telah menyuruh istrinya, Zulaikha, untuk memuliakan Nabi Yusuf. Apakah aku akan merusak atau mengkhianati kebaikan tuanku yang telah memuliakanku dengan menyuruh istrinya agar memuliakan aku? Tidak. Innahu, dan sungguh, la yuflihu dzalimun, tidak akan beruntung orang yang berbuat zalim. Kalau aku melakukan itu, aku menjadi orang zalim, aku pengkhianat. Aku menjadi orang yang tidak benar. Aku tidak akan beruntung. Tidak. Wahai tuan putri, aku tidak akan melakukan.
Jadi banyak para penyair-penyair dan para pujangga-pujangga itu menuju kepada surat Yusuf ini untuk mengkaji makna. Di situ ada kisah syahwat, kisah cinta, kisah syahwat, akan tapi bagaimana mengemas syahwat seperti apa. Macam-macam kisah yang indah luar biasa. La yuflihu dzalimun, tidak akan beruntung orang yang berbuat zalim. Kalau seandainya aku melakukan itu, tentu aku menjadi orang yang zalim. Tidak akan beruntung. Walaqad hammat bihi, dikisahkan hammat bihi takbir rabbani. Allah hammat bihi, hamma berkemauan keras bihi dengan Yusuf untuk melakukan kehinaan. Mengajak Yusuf untuk melakukan kehinaan. Hammat bihi. Wa hamma biha. Nah, kalau baca ayat, kalau dipotong jadi Nabi Yusuf hamma. Nabi Yusuf juga berkeinginan yang sama. Kalau sampai di sini, maka membaca ayat nggak bisa, harus sambung. Wa hamma biha laula an ra'a. Laula an ra'a, laula an ra'a. Laula an ra'a burhana rabbih. Hamma biha, Nabi Yusuf pun hamma biha, juga berkeinginan yang serupa, kalau seandainya bukan karena telah melihat burhan Rabbi, petunjuk dari Allah. Dipilih menjadi Nabi, dapat wahyu. Ini takbir Quran yang ajib, bahasanya hammat, ada keinginan, syahwat, kemauan dari seorang wanita normal kepada Yusuf yang ganteng, yang baik. Hamma biha, takbir Quran ini Allah mengatakan bermain hamma. Nabi Yusuf pun juga punya keinginan, bukan imtana'a anha. Kalau imtana'a anha misalnya, lalu Nabi Yusuf tidak mau, nanti yang menduga, iya Nabi Yusuf tidak mau karena mungkin dianggap impoten, tidak syahwat dengan perempuan. Oh enggak, tabi'i, Nabi Yusuf manusia normal, beliau juga punya syahwat, punya kemauan dengan perempuan, dan punya kemampuan kalau mau melakukannya. Jadi takbirnya hamma biha, bukan imtana'a anha dan sebagainya. Tidak, hamma. Nabi Yusuf pun juga punya keinginan melakukan yang serupa, kalau bukan dia dipilih jadi Nabi. Maksudnya apa? Menunjukkan Nabi Yusuf juga normal, tapi dengan kenormalannya pun tidak akan melakukan kehinaan. Ini berlaku untuk siapapun. Kalau ditanyakan seorang alim wali, apakah wali tidak syahwat kalau melihat perempuan ini? Ya ada syahwat kalau melihat. Lalu kenapa tidak melakukan? Karena takut kepada Allah. Syahwat. Kalau orang tidak syahwat, misal, mohon maaf, seorang laki-laki yang impotensi, tidak ada syahwat. Ditawari perempuan yang nggak mau, tapi nggak maunya karena dia tidak syahwat. Berbeda. Saya normal misalnya. Saya seorang laki-laki. Hamma, kemauan. Tapi imtana, tapi tidak mau melakukannya karena apa? Kenal Allah, takut dosa. Jadi Nabi Yusuf ini digambarkan sebagai laki-laki normal. Normal di puncak keperkasaannya sebagai seorang laki-laki. Syahwatnya juga, tapi beliau adalah orang yang mendapatkan burhan dari Allah. Pertolongan dari Allah, petunjuk dari Allah, penjagaan dari Allah. Artinya Nabi, ini pelajaran bagi kita semuanya. Kita hamma, kita punya kemauan dengan perempuan. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena itu haram. Ini sangat berbeda jika orang sudah tidak bisa melakukan lalu tidak mau, itu beda. Hamma biha. Ya. Hamma biha laula. Ya, makanya kalau baca ada hamma biha, maka Nabi Yusuf pun juga sama punya keinginan yang serupa, kalau bukan karena dia dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dan wahyu dari Allah. Aslinya begitu, maksudnya Nabi Yusuf juga normal, kalau bukan karena dia nabi, dia orang beriman, dia orang takut, pasti melakukan yang sama. Artinya begini, seorang wali, seorang kekasih Allah, bagaimana dia dengan perempuan? Ya sama, kalau dengan perempuan ada syahwat, cuman dia takut kepada Allah gitu. Makanya, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Ada takut kepada Allah. Ini adalah satu sisi menunjukkan tentang kemanusiaan, kebasyariahnya. Sifat kemanusiaan, syahwat Nabi Yusuf itu ada. Tapi di sisi lain adalah sanjungan. Tapi Nabi Yusuf adalah mendapatkan burhan, petunjuk dari Allah. Mendapatkan apa tadi? Wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika yang demikian itu Allah memberikan burhan, petunjuk. Petunjuknya diantaranya apa? Wahyu, ya. Pemahaman, kesadaran bahasanya, aku tidak mungkin berkhianat kepada Tuhanku yang telah menolongku, memuliakanku, dan sebagainya. Terus ini adalah burhan. Sehingga dengan demikian, samping keimanan, Nabi Yusuf tidak melakukan. Artinya apa? Hammanya Nabi Yusuf adalah tidak terwujud. Bukan seperti hadis-hadis palsu, riwayat palsu yang mengisahkan bahwasanya Nabi Yusuf sudah tergoda sampai memeluknya, sampai sudah ingin melakukan hubungan, sudah duduk di atas
sampai bahasanya di atas perutnya sang Zulaikha sampai ini, naudzubillah, itu adalah kisah palsu. Ada kisah itu. Sudah hampir melakukannya, lalu Nabi Yusuf teringat. Enggak, Nabi Yusuf tidak sampai melakukan itu semua. Dari awal sudah menolak. Kadzalika linasrifa anhu su', begitulah Allah. Nasrifa, kami akan palingkan dari Nabi Yusuf as-su', segala kesalahan, wal fahsya, dan kejian. Allah cara malingkan ini bagaimana? Allah berikan petunjuk, berikan kesadaran, ngerti bekti kepada Tuannya, ingat Allah, iman. Ini adalah, subhanallah, yang bisa menjauhkan kita dari kehinaan hanya Allah. Bisa saja siapapun dari kita kepleset dengan kehinaan, karena Allah tidak menolongnya. Maka jangan jauh dengan Allah, banyak berzikir, mohon kepada Allah. Allah menjauhkan kita dari jalan kebatilan, kemaksiatan, kehinaan. Kehinaan, Allah jauhkan. Asal kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan kita. Kalau kita dengan Allah banyak zikir, Allah akan jauhkan. Mau bermaksiat susah. Ada burhan, di saat mau melakukan kehinaan, diingatkan oleh Allah, ini haram. Tapi kalau kita jauh dari Allah, akan mudah terperosok dalam kehinaan. Ini. Maka Allah akan menjauhkan hambanya daripada kehinaan. Wal fahsya, kekejian adalah ditunjukkan ada burhan di dalam hatinya, di pikirannya. Dia sadarkan, nggak boleh itu dosa haram, nggak boleh melakukannya. Innahu, dan Nabi Yusuf itu min ibadinal mukhlasin. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Mukhlis adalah tulus dalam pengabdiannya kepada Allah, menjadikan seorang selamat. Tapi mukhlas adalah, lihat, yang dipilih oleh Allah. Takbir mukhlas. Kenapa? Mukhlas di antara laki-laki yang digoda oleh perempuan mudah terperosok. Laki-laki digoda oleh perempuan, apalagi perempuannya berpangkat. Dengan kecantikan, dengan kekayaannya, perempuannya, kemudian laki-lakinya laki-laki biasa. Gampang terpesona sehingga mudah menolaknya. Na'udzubillah. Hati-hati, laki-laki godaan dengan perempuan, kaituhun. Banyak terperosok dengan yang demikian. Kehinaan, masuk kehinaan. Makanya kisah Nabi Yusuf ini adalah luar biasa pendidikan yang harus dijelaskan dengan benar. Di balik kisah Nabi Yusuf adalah ibrah, pelajaran. Mudah tergoda kaum pria, maka dimulai dari perempuan. Ini sebuah kisah, dan dikisahkan dalam Al-Quran, perempuan ini adalah mulia, ibunda kita, kakanda kita. Mulia wanita itu, akan tapi di saat dia adalah tidak punya rasa malu, maka menjadi hina sehinanya. Dan dari sinilah perempuan yang akan menarik laki-laki untuk melakukan kehinaan. Sehingga di alam nyata pun lihat, yang banyak adalah, mohon maaf, ini bukan menghinaan kepada perempuan, tapi peringatan kepada perempuan. Anda yang mendengar suara ini bukan golongan mereka, Anda mulia. Sebab perzinaan adalah dari perempuan. Dari perempuan. Kapan? Di saat dia membuka diri. Sehingga dalam dunia kehinaan, fahsya, lihat, yang ada adalah tempat, mohon maaf ini, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, tempat perkumpulan wanita-wanita yang menjual diri. Di mana-mana banyak semacam ini. Tapi hampir tidak ditemukan tempat laki-laki yang menjajahkan dirinya, hampir tidak ada. Biarpun di negeri kafir sana yang banyak adalah perempuan. Wanita di sebuah tempat prostitusi, di situ tempat wanita, laki-laki datang. Tapi kalau laki-laki nongkrong hampir tidak ada, sedikit sekali. Makanya kenapa Islam sangat menjaga perempuan? Karena perempuan kalau mulia, mulia rumah tangga. Tapi kalau rendah, rendah. Sehingga wajib menutup aurat dan sebagainya. Kenapa? Di dalam diri wanita ada daya goda. Kalau wanita yang menjaga diri, laki-laki akan aman. Dia akan mencoba, nggak akan mau. Nggak akan mendekat. Tapi di saat wanita membuka diri, maka ketahuilah akan terbuka kehinaan. Kisah Zulaikha. Dia membuka kehinaan. Tapi Nabi Yusuf, dan semoga yang semua ini pria yang mendengar Yusuf zaman ini, tidak akan tergoda. Syahwat iya. Bahkan secara syahwat, oh dia cantik, kesempatan, belum tentu saya bisa dapat kesempatan lagi, apalagi saya diberi memuliakan, ini saya harus mau, mestinya begitu. Tapi mendapatkan burhan dari Tuhan, dari Allah. Petunjuk? Tidak. Aku takut kepada Allah. Jadi begitulah yang Allah pilih. Setiap masa ada Yusuf zaman ini. Dia digoda oleh orang yang Masya Allah dengan pengaruhnya, tapi tidak. Na'udzubillah, ada kisah disebutkan apakah di Maroko atau di mana, Allah alam, disebutkan dan Madinatul Misik, satu kampung diketuk disebut kampung Misik. Ini ada kisah sejarahnya dahulu. Ceritanya ada seorang wanita kaya, suaminya adalah orang kaya raya, akan tapi sering pergi, pejabat negara sering pergi gitu.
Kemudian di situ ada satu tukang bersih atau tukang begitu, tapi diberi Allah dengan fisik yang sangat ganteng, sangat bersih, sangat Masya Allah. Dengan kesempurnaannya. Kurang lebih seperti kisah Yusuf. Akhirnya, suatu ketika di saat dia minta pertolongan sesuatu, suruh masuk ke dalam kamar. Suruh masuk ke rumah, suruh masukkan saja, termasuk juga pintu dikunci. Setelah pintu itu dikunci, perempuan itu mengancam, kamu harus mau melakukan denganku. Kalau tidak, aku akan menjerit dan kau akan dihukum oleh masyarakat di kampung. Kenapa? Kamu sudah masuk rumah. Kenapa lah ada laki-laki masuk di sini? Laki-laki itu kebingungan. Tapi mendapatkan burhan petunjuk dari Allah. Baik, aku akan layani kamu dan aku akan lakukan. Tapi izinkan, aku akan bersih-bersih diri. Akhirnya dia masuk ke toilet. Silahkan bersih, dikasih baju yang bagus, suruh bersih dan masuk ke toilet. Nah, toiletnya zaman dulu itu bukan toilet begini. Toilet zaman dulu itu begini. Ada satu, ini adalah toilet. Di bawahnya itu adalah kotorannya langsung ke bawah. Jadi bisa kelihatan. Cuman di bawah nanti diambil dari sebelah. Tapi bisa diambil kalau orang mau ambil dari dalam bisa. Rupanya laki-laki itu subhanallah dengan imannya. Padahal di kesempatan suaminya dijamin aman. Suaminya tidak ada di tempat. Ini mohon maaf bahasanya adalah perempuan kesepian, punya duit, segala macam. Akhirnya dia masuk ke toilet, seolah bersih diri, akhirnya betul. Keluar dari kamar, dibuka pintu, jerit perempuan. Rupanya apa? Kotoran manusia yang ada di toilet itu langsung dipelopotkan di wajahnya, badan. Lalu berkata, ayo kalau mau dengan aku lakukan. Jerit itu perempuan, keluar. Akhirnya laki-laki itu keluar, dibukakan pintu, keluar. Akhirnya tidak sempat, dia melakukan kehinaan zina. Keluar dia dengan kotoran manusia ini keluar dari rumah wanita mulia ini, wanita hina ini, sampai ke rumahnya lewat pasar, harum semuanya kayak bau misik, aroma, sehingga dikatakan Madinatul Misik. Sampai hari ini katanya seperti itu. Kita tidak tahu tempatnya di mana, di Maroko atau di mana, wallahu alam. Kita kisah itu. Artinya hendaknya laki-laki semacam itu. Jangan gampang terpesona, na'udzubillah, kaidahunna, godaan wanita. Tapi ingat, ini bukan semua wanita rendah semacam itu. Wanita mulia, akan tapi di saat wanita sudah tidak bisa menjaga diri, menjaga kekhormatan. Tapi kalau laki-laki seperti Yusuf, seperti laki-laki di Madinatul Misik ini, istimewa. Jangan gampang terpesona dengan perempuan. Kita ada sebagian para masyayikh mengajarkan, jika kamu mulai tergoda dengan perempuan, suka membayangkan syahwat dengan sebagai perempuan, berubah. Bayangkan keadaan ini, karena dia haram bagimu, bukan istrimu. Haram bagimu. Bayangkan saat yang paling jelek. Mohon maaf ini kami sampaikan. Saat buang air, saat begini, saat ini, pokoknya saat yang paling jelek, bayangkan dia supaya kita tidak bangkit syahwat kita. Tapi kebalikan dari kita tidak. Na'udzubillah. Mengambil gambar yang paling cantik di ini, tidak, itu haram. Nah, orang bisa melakukan itu karena ada burhan min Rabbih, ada petunjuk dari Allah. Kisah Yusuf alaihissalam. Mulia Nabi Yusuf. Karena mukhlas dipilih. Di zaman ini pun ada orang ini dipilih. Dan kita menemukan seorang pemuda ternyata disekap oleh seorang ibu-ibu yang kaya. Ternyata dia dengan bermacam-macam sampai mau diseksa. Akhirnya dia keluar selamat. Saya mau diajak melakukan itu. Bahkan saya coba dikasih minuman apa, saya tidak minum. Saya takut tak taunya betul. Dia mengajak. Ada. Na'udzubillah. Jadilah wanita mulia dan jadilah laki-laki mulia. Jangan gampang terpesona dengan godaan perempuan. Ada pintu halal menikah. Kalau urusan syahwat menikah. Nah, ini kisah Nabi Yusuf. Dan yang kita sebutkan ada kisah tentang laki-laki yang di Madinah, sebut Madinatul Misik. Subhanallah. Jangan suka menghayal-hayalkan perempuan dan sebagainya. Menghayalkan yang tercantik. Kalau bukan halal betul, tidak perlu. Hayalkan yang paling jelek, paling buruk. Seperti itu. Nah, kalau sudah mulai hati kita tergoda, hayalkan yang terburuk. Yaitu tadi, buang air, ingusan, semacam. Masya Allah. Supaya kita tidak terpesona. Wastabaqa. Nah, kemudian wastabaqal baba. Kemudian setelah tampak bahwasanya Nabi Yusuf tidak mau dan ingin lari, berebut ke pintu. Maksudnya agar Nabi Yusuf tidak keluar. Ditahan, masuk pintu. Nabi Yusuf ingin keluar. Wastabaqa, berebut, berlomba. Al-baba, menuju pintu.
Waqaddat kemisah, sehingga sampai dia menarik Yusuf sampai robek bajunya. Min duburin, dari belakang. Wa alfaya, di situ di saat ribut begitu, alfaya menemukan sayyidaha, tuannya Al-Aziz, menemukan suaminya Zulaikha. Ladal bab, depan pintu. Kaget. Qalat, perempuan, dia punya makar. Enggak mau disalahkan. Na'udzubillah, enggak mau disalahkan. Menfitnah. Wahai suamiku, ini laki-laki Yusuf, sudah kita muliakan, kita hormati. Ternyata dia melakukan yang tidak benar di kamar ini. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'a. Kira-kira hukumannya apa, wahai Aziz, wahai suamiku, kalau ada laki-laki yang ingin melakukan kehinaan kepada istrimu? Dibalik kisahnya. Makar kaiduhunna. Apa? Illa yusjan. Penjarakan saja. Adabun alim, atau disiksa dengan siksa yang pedih. Di situ waktu Zulaikha menawarkan hukuman juga masih ada niat busuk masih waktu itu. Kalau dibiarkan hukumannya apa? Mungkin bisa saja langsung dihukum oleh Aziz, dibunuh atau sebagainya. Tapi ditawarkan yusjan, dipenjarakan. Dia sudah punya ide lagi. Nanti di penjara saya akan goda lagi. Saya pengen dia penjarakan. Yusjan, ditawarkan, diberi, karena sudah niat busuk, sehingga lihat perempuan-perempuan yang melihat nanti itu pun juga semuanya mengharapkan. Bahkan harapannya laki-laki ini akan dilempar oleh Zulaikha, akan ditangkap oleh perempuan. Nisa fahishat, yang keji, yang hina-hina, yang memotong-motong jemarinya itu. Dia kan suka menggunjing. Waktu Zulaikha melakukan yang demikian, mereka menggunjing Zulaikha. Sehingga di saat dipanggil oleh Zulaikha, akhirnya mereka mutus. Tapi berharap bahasanya laki-laki itu akan diusir Zulaikha dan biar aku tangkap. Ini wanita keji, kalau dengan wanita keji seperti itu, kerjasama dalam kekejian. Bahkan mungkin saja gantian untuk mencari kehinaan. Na'udzubillah. Itu wanita keji. Tapi kalau wanita mulia, oh tidak. Wanita mulia susah melakukan kehinaan seperti zina. Nggak bisa, karena itu hina. Masih ingat kisah yang pernah kami hadirkan, seorang wanita mulia kebalikannya. Hindun adalah siapa dia? Beliau adalah orang yang pernah membunuh orang yang sangat dicintai Nabi Sayyidina Hamzah, menyuruh Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Sampai begitu bencinya dengan Rasulullah, sampai hatinya Sayyidina Hamzah digigit, sampai digelari Aqilatul Akbar, perempuan yang memakan hatinya Sayyidina Hamzah. Setelah itu masuk Islam, subhanallah, dengan kebesarannya dia, dengan gaya kesombongannya dia, wanita ini, dengan segala yang ia miliki. Dia yang memberikan motivasi, nahnu banatut, orang yang memberikan motivasi pada laki-laki perang untuk perang, Rasul akan berani. Dia yang berteriak, perempuan itu masuk Islam. Nabi ngajak berbaiat. Berbaiatlah kalian wahai wanita, termasuk Hindu. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian untuk beriman kepada Allah. Ya, kami beriman kepada Allah ya Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, berbaiatlah kalian untuk tidak mencuri. Baik, kami berbaiat untuk tidak mencuri. Berbaiatlah kalian untuk tidak minuman keras. Baik, kami berbaiat untuk kami berbaiat berjanji untuk tidak minuman keras Rasulullah. Apalagi Rasulullah? Nabi melanjutkan, berbaiatlah kalian untuk tidak melakukan zina. Diam. Hindun diam, ya Rasulullah. Enggak terima. Disuruh berbaiat untuk tidak berzina. Tidak terima, ya Rasulullah. Ataznil hurratu ya Rasulullah. Apakah kebayang orang seperti kami melakukan zina sampai harus berbaiat untuk tidak zina? Wanita Arab dengan kemuliaannya menjaga diri, mulia. Padahal dia di hidup jahiliyah, kekafiran, tapi pun dia melakukan zina. Maka biarpun di kalangan orang kafir sekalipun, wanita akan tetap terjaga loh ya. Kalau wanita mulia, susah melakukan zina. Pasangannya yaitu saja yang sah. Menurutnya, ataznil hurratu, apakah bisa zina perempuan merdeka seperti saya? Ini bicara di hadapan baginda Nabi, menunjukkan keizzatul mar'ah, kemuliaan wanita di saat seperti itu. Maka haya, wanita punya rasa malu. Nah, ini termasuk sahib wanita-wanita yang menyertai Zulaikha itu, teman-teman Zulaikha itu, di saat menghinakan Zulaikha, diam-diam apa? Semoga laki-laki Yusuf itu dilempar, dibuang sama Zulaikha, akan saya cari. Akan saya ambil dia. Gantengnya luar biasa. Oh, Masya Allah.
atau dihukum. Ada bun alim, tapi lihat Zulaikha dengan cerdasnya apa? Penjarakan saja atau dihukum. Ada pun alim ngerikan bisa sampai mati, tapi dikasih alternatif, ada dikasih ide, penjarakan saja. Lalu Zulaikha masih berhujjah, suamiku, dia yang akhirnya Yusuf menjelaskan. Kalau Nabi Yusuf berkata, hiya rawatatni an nafsi. Mohon maaf ayah, saya tuanku Aziz, mohon maaf, saya boleh ngomong? Silakan. Ibu Zulaikha yang menggoda saya. Aziz orang bijak, adil. Semuanya mengatakan yang salah adalah orang. Sementara tidak ada saksi lain di situ, hanya pintu dan sebagainya. Ya Allah yang Maha. Aziz ingin cari keadilan, mana yang benar? Apakah betul Yusuf yang melakukan kehinaan, menggoda Zulaikha, atau Zulaikha? Karena Yusuf yang mengatakan Zulaikha yang menggoda. Zulaikha mengatakan Yusuf yang menggoda. Aziz orang bijak. Pangkatnya tinggi, makanya bijak. Maka dia tidak serta-merta mengambil keputusan Zulaikha dihukum atau Yusuf dihukum. Syahidah syahidun min ahliha. Kemudian didatangkan saksi dari keluarga perempuan. Dari keluarga Zulaikha. Maksudnya apa? Dipanggil orang bijak yang sudah masuk dengan bijakannya dari keluarga Zulaikha, bahasanya ada kejadian di rumah tanggaku, bahasanya saya menemukan dua orang di sebuah tempat. Akhirnya setelah keberkok sama saya, Zulaikha mengatakan, aku diganggu oleh Yusuf. Yusuf mengatakan, aku diganggu oleh Zulaikha. Nah, syahid ini yang saksi ini adalah akan mengambil sebuah keputusan. Sebelum melihat keadaannya, hanya dia berkata, gimana? Pokoknya di kamar begini, dia mau pintu ketahuan saya. Akhirnya apa? Syahid ini yang diartikan penengah itu saksi tersebut. Sehingga ini kisahnya bukan 3 orang. Semula kan hanya 2 orang. Yusuf, Sayyidina Yusuf dengan Zulaikha. Kemudian ada Aziz. Sekarang ada orang keempat. Syahid. Syahid itu ngambil keputusan adalah di saat melihat sesuatu. Ada rumus pengalamannya dalam memutuskan. Tentunya juga ilham Rabbani dari Allah. Lalu dia menjawab. In kana qamisu. Kita lihat. Kalau bajunya Yusuf itu adalah qudda min duburin, robek dari belakang. Kalian ingkana qamisu qudda min qubulin, kalau bajunya Yusuf itu adalah robek depannya, fasadaqat, maka benar Zulaikha. Wa huwa minal kadzibin, maka yang dusta adalah Yusuf. Ini rumusnya dulu disampaikan sebelum dipanggil dua-duanya. Wa in kana qamisu, kalau ternyata bajunya Yusuf itu qudda robek min duburin dari belakang, fakadzabat, maka yang bohong adalah Zulaikha. Wa huwa minas shadiqin, Yusuf benar. Ini ngobrol antara syahid dengan Aziz. Baru setelah itu baik, ayo dipanggil keduanya. Atau sebaliknya, kalau seandainya dilanjutkan, atau sebaliknya ya Aziz, kalau seandainya bajunya Zulaikha yang robek adalah belakang, berarti Yusuf yang jahat. Atau jika depan, ya, begitu. Kalau apa ini dibalik, artinya begitu. Artinya hanya tanda-tanda. Sehingga nanti dalam pembahasan fikih kita itu adalah apakah bisa kita memberikan suatu hukuman kepada seseorang hanya dengan amarat atau dengan alamat atau dengan indikasi apa, dengan tanda-tanda, bukan dengan saksi, bagaimana seperti itu. Baik. Intinya bahwasanya kalau seandainya yang robek belakang berarti Yusuf yang benar. Kalau robek depan Yusuf yang salah. Kenapa? Kalau robek depan Yusuf mau melakukan sesuatu, perempuannya nolak, mencakar dan sebagainya, baju depannya Yusuf robek. Kalau belakang Yusuf itu dikejar, lalu Yusuf lari, dirobek belakang. Nah gitu, dilihat. Setelah rumus dalam memberikan keputusan oleh syahid ini disampaikan kepada Aziz, dipanggillah Nabi Yusuf dan juga Siti Zulaikha dipanggil. Akhirnya apa? Syahidnya itu kaget. Falamma ro'a berdua. Aziz sama syahidnya, saksinya tadi melihat ro'a qudda min duburin, rupanya robek dari belakang bajunya Nabi Yusuf. Langsung sesuai dengan kaidahnya tadi. Qala, berkatalah sang saksi tadi,
Innahu min kaidikunna, ini ulahnya si perempuan. Kaidakunna, inna kaidakunna azimun, sungguh tipu daya wanita itu agung. Makanya kalau bisa dekat dengan wanita harus dengan halal, kalau tidak tipu dayanya agung. Punya daya goda wanita itu. Dan itu adalah sanjungan kepada perempuan, bahasanya perempuan punya daya goda. Maka dari itu jagalah dirimu dan jangan banyak menggoda. Di saat dengan yang haram atau dengan yang halal. Yang haram, kaidahun, masukkan ke perzinaan. Yang sudah menjadi suami istri, menjadi seorang suami korupsi. Punya pondok, ternyata duit pondok diembat jadi anting, jadi mobil. Ini kaidahun. Ini seolah-olah di sini kok perempuan direndahkan. Oh enggak. Justru ini adalah rambu-rambu. Justru ini memuliakan wanita agar wanita tidak ikut-ikutan kayak begini. Jangan salah paham. Sebagian wanita mendengar kisah ini, kok perempuan terus yang dihinakan laki-laki bagaimana? Oh iya, laki-laki ada sendiri babnya. Ini menjelaskan wanita hina ini, ceritanya kisah wanita yang tidak punya kemuliaan. Kemudian setelah itu Aziz sama saksinya juga tadi. Makanya mengatakan Yusuf, ya Yusuf, wahai Yusuf. A'rid an hadha. Yusuf sudah tahu. Sesuai dengan petunjuk daripada saksi, bahasanya yang salah adalah Zulaikha, bukan kamu ya Yusuf. Maka nasihat ini bisa saja didatangkan dari Aziz. Ini permintaan dari Aziz di depan syahid, di depan saksi. Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hadha. Berpaling-palinglah dari kisah ini. Ditutup demi kehormatan keluarga. Oke Yusuf, tutup. Sudah ketahuan yang salah adalah dia, bukan kamu. Tapi pun demikian aku minta, tutup kisah ini. Kita pun juga demikian di saat menemukan kejadian semacam, bukan kita obral, kita nasihati, a'rid. Lalu bagaimana setelah itu? Dinasihati perempuannya. Wastaghfiri li dzambik, kamu perempuan salah. Berhentilah, kalau tidak akan jadi bencana besar di rumahmu. Baik di dunia dan di akhirat nanti. Wastaghfiri. Yusufnya dihimbau untuk, maksudnya yang tahu tentang aib keluarga semacam ini, tutup. Bukan saja Yusuf. Siapapun yang tahu tutup, karena ini adalah aib dalam sebuah rumah tangga. Tapi yang bersangkutan hendaknya diajari untuk tobat. Kalau sudah tobat jadi mulia. Astaghfiri. Mintalah ampun engkau wahai Zulaikha, lidzambika, atas dosa engkau salah. Innaki, sesungguhnya engkau wahai Zulaikha, kunti minal khati'in, kamu tergolong orang yang salah. Ya ini. Subhanallah, ini adalah kisah pendidikan luar biasa untuk menjaga kehormatan keluarga. Wanita untuk memuliakan dirinya dengan cara ini, Masya Allah. Sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lalu berita ini tak taunya nggak bisa diunduh. Tak tahu bagaimana kisahnya terdengar dari sana. Karena kisahnya bukan saja Aziz, ada syahid lagi. Ada orang yang keempat. Bukan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha, tapi sudah ada Aziz, ada syahid. Sehingga tersebar rumor, berita, bahkan ini sudah menjadi sebuah berita nyata terjadi di luar. Cuman bayangannya di luar macam-macam, ada sampai diduga melakukan ini dan sebagainya. Yang jelas adalah Nabi Siti Zulaikha dihina dan rendahkan. Kok bisa bos terpesona sama budaknya, sama mbak? Karena Nabi Yusuf itu dibeli sebagai budak kan? Biarpun setelah itu tidak jadi budak lagi, dibeli sebagai budak yang dijual oleh sayyar, orang yang berlalu, orang musafir lalu. Kemudian nanti besok insya Allah pertemuan yang akan datang kisah waqalat nisbatun, perempuan-perempuan yang ada di kota saat itu mendengar berita itu mencibir, mengejek Imra'atu Aziz, wanitanya seorang yang punya pangkat tinggi di negara ini melakukan kehinaan dengan budaknya, dengan pembantunya. Insya Allah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang bisa menjaga diri kita, keluarga kita, memuliakan keluarga kita, wanita-wanita kita mulia, dan kita pun muliakan wanita. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari yang haram. Allah buka pintu halal untuk kita, halal untuk kita, halal untuk kita. Wallahu a'lam bishawab.